Pantesan Senin pagi ini hawanya adem dan tenang banget. Ternyata suara ayam yang biasanya berisik udah dibikin bisu di Old Trafford. Fans MU, menu sarapan kita hari ini spesial, ayam geprek Tottenham. Setelah melumat The Lily White semalam, King MU resmi ambil poin penuh lagi. Izinnya buat Pep Guardiola, kalau mau tahu cara ngalahin Spurs, cek aja di taktiknya Michael Carrick. Damkar aja angkat tangan, apinya King MU lagi panas-panasnya. Balik lagi di channel kita, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana Carrick Ball bikin Tottenham kelihatan kayak tim papan bawah. Kenapa MU sekarang beda banget? Jawabannya cuma satu, Carrick Ball. Michael Carrick benar-benar membuang ego striker murni. Di laga semalam, Benjamin Sesko dicadangkan dan Carrick masang 4 pemain depan yang cair parah. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo, dan sang dirigen Bruno Fernandes. Kalian lihat gimana mereka gerak? Nggak ada yang diem di posisinya. Saat Amad cut inside ke tengah, tiba-tiba Mbeumo udah muncul di half space kanan. Back Spurs kayak Christian Romero sama Mickey van de Ven dibuat bingung mau jaga siapa. Ini bukan cuma keberuntungan, tapi skema diamond dan segitiga kecil yang dibangun Carrick di lini tengah bikin United punya keunggulan jumlah pemain atau overload di setiap area. United nggak cuma menang, mereka pegang kendali penuh, mendikte ritme, dan maksa Tottenham main di bawah tekanan selama 90 menit. Keberhasilan United melumpuhkan Tottenham berawal dari kecerdasan Michael Carrick dalam mengeksploitasi titik lemah lawan melalui skema bola mati yang sangat terencana. Gol pembuka dari Bryan Mbeumo pada menit ke-38 bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari latihan set piece yang matang. Bruno Fernandes secara sengaja melakukan umpan pendek ke Kobbie Mainoo untuk memancing barisan pertahanan Spurs keluar dari posisinya sehingga Mbeumo berdiri tanpa pengawalan saat melepaskan tembakan mematikan. Matheus Cunha dan Amad Diallo ini adalah kunci dari kaos yang diciptakan Carrick. Cunha bukan cuma lari, tapi dia pinter banget narik back lawan keluar dari posisinya. Sementara Amad, kecepatan kaki dan visinya benar-benar bikin Mickey van de Ven kewalahan. Pergerakan tanpa bola mereka berdua inilah yang ngebuka ruang buat Mbeumo dan Bruno buat nyetak gol. Dominasi total di lini tengah menjadi faktor kunci berikutnya yang membuat Tottenham kehilangan arah permainan. Casemiro dan Kobbie Mainoo tampil sangat disiplin dalam memutus aliran bola lawan, yang akhirnya memicu rasa frustrasi luar biasa di kubu tim tamu. Puncaknya terjadi saat Christian Romero kehilangan kendali emosi dan melakukan tackle horor kepada Casemiro. Kartu merah tersebut menjadi titik balik yang menghancurkan struktur pertahanan Spurs dan mengubah sisa pertandingan menjadi panggung latihan menyerang bagi para punggawa setan merah. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa keputusan Carrick mengembalikan peran bebas kepada Bruno Fernandes adalah langkah yang sangat tepat. Dengan tidak lagi dibebankan tugas bertahan yang terlalu dalam, Bruno mampu menjelajahi setiap jengkal area pertahanan lawan dengan leluasa. Hal inilah yang mendasari munculnya momen-momen magis seperti umpan Rabona yang memukau hingga gol pengunci kemenangan pada menit ke-81. Faktor terakhir yang membuat United tampil begitu perkasa adalah stabilitas luar biasa di bawah mistar gawang berkat kehadiran Senne Lammens. Ketenangan Lammens dalam membaca arah bola dan koordinasinya yang vokal dengan lini belakang berhasil menghapus segala bentuk kepanikan yang biasanya menghantui pertahanan United. Kepercayaan diri Lammens menular ke seluruh tim, sehingga para pemain belakang bisa bermain lebih berani dan agresif tanpa takut melakukan kesalahan fatal di area sendiri. Kita harus bicara soal sang Magnifico. Semalam Bruno bukan cuma kapten, tapi dirigen orkestra yang sempurna. Menit 10:10 dia pamer umpan Rabona yang bikin seisi stadion berdiri. Tapi puncaknya ada di menit 81, umpan diagonal presisi dari Diogo Dalot diselesaikan dengan dingin oleh Bruno. Boom! Gol ke-6 di Liga musim ini, tapi yang bikin merinding adalah statistiknya. Bruno sekarang resmi mencatat 200 kontribusi gol untuk United cuma dalam 314 laga. Artinya apa? Bruno Fernandes lebih cepat mencapai angka ini dibanding legenda macam Cristiano Ronaldo, David Beckham, bahkan Paul Scholes. Dia sekarang cuma kalah dari Wayne Rooney dalam urusan kecepatan kontribusi gol. Dengan 12 assist yang dia kantongi, Bruno resmi jadi raja kreatif di Premier League saat ini.
masih ada yang berani bilang Bruno cuma jago komplain? Jujur aja, kita harus kasih respect setinggi-tingginya buat Guglielmo Vicario. Kalau kipernya bukan dia, papan skor Old Trafford mungkin udah berubah jadi angka keramat 5-0 atau lebih. Vicario benar-benar dipaksa kerja Rodi, jatuh bangun sendirian buat nahan gempuran roket Casemiro dan kelincahan Matheus Cunha. Tapi ya mau gimana lagi? Sejago-jagonya kiper, kalau punya bek setelan pabrik kayak Christian Romero, ya tinggal nunggu waktu buat hancur. Romero bukannya jadi tembok, malah jadi beban setelah dapat kartu merah gara-gara tackle horornya ke Casemiro. Main 10 orang di saat King MU lagi modbis? Itu sih, namanya bunuh diri massal. Begitu Romero keluar, Spurs bukan lagi tanding, tapi resmi jadi samsak latihan menembak buat anak-anak asuh Michael Carrick. Dan ini dia pahlawan yang bikin kita tidur nyenyak, Senne Lammens. Berkat kiper asal Belgia ini, fans MU nggak perlu lagi nyiapin tabung oksigen tiap kali lawan nyerang. Kita udah nggak perlu jantungan lihat bola back pass atau tendangan spekulasi. Era di mana United dibully karena blunder kiper kayak zamannya Andre Onana udah resmi tamat. Lammens mainnya sangat tenang, distribusinya clean, dan yang paling penting, dia nggak bikin lawakan yang nggak perlu di depan gawang. Kemenangan ini bikin King MU menang 4 kali beruntun di Premier League. Lihat klasemen sekarang, kita udah nempel ketat 3 besar. Cuma terpaut 3 poin dari Aston Villa dan yang paling asik, cuma beda 4 poin dari tetangga berisik, Manchester City. Siapa yang sangka, beberapa bulan lalu kita terpuruk, sekarang kita udah siap nyalip mereka semua. Kemenangan semalam bukan cuma soal 2 poin, tapi soal memutus kutukan. Bayangin, King MU belum pernah menang atas Tottenham sejak tahun 2023. Dalam 8 pertemuan terakhir, kita selalu kesulitan. Bahkan kita masih bawa dendam kekalahan di final Europa League musim lalu. Tapi, di tangan Michael Carrick, semua sejarah buruk itu dihapus dalam waktu 90 menit. Coba tulis di kolom komentar, dari skala 1 sampai 10, seberapa puas kalian dengan taktik Carrick Ball semalam? Dan buat kalian yang masih kangen sama Andre Onana, mending absen dulu di sini. Kita bahas kenapa Senne Lammens jauh lebih bikin tenang. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian setuju Carrick harus dipermanenkan.